Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda, ta'awadu, mintalah kalian perlindungan billahi dengan Allah. Minta perlindungan min jahdil bala, dari musibah yang berat. Min jahdil bala, dari musibah yang berat. Wa daratus syiqa, wa daratus syiqa di fathil dal. Wa daratus syiqa. Wa daratus syiqa atau syaqa, wa daratus syaqa, dan disusuli kecelakaan. Nama saya mendapat kecelakaan, tapi dalam bahasanya disusuli kecelakaan. Kayaknya kamu pengen selamat, disusul sama kecelakaan, jadi kecelakaan. Wadaratus syaqa, dan disusuli kecelakaan. Wasu'il qada, dan buruknya qada. Wasu'il qada, dan buruknya qada. Maksudnya qada untuk dirimu itu buruk, tidak untuk dirimu. Minta apa-apa itu diqada atau diputusi oleh Allah sebagai orang yang husnul khatimah di dalam segala hal. Maka minta perlindungan dari diputusi oleh Allah su'ul khatimah dalam segala hal. Hidup kalau husnul khatimah itu akhir kalam bisa mengucapkan la ilaha illallah, atau hati bisa tetap yakin sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ngaji juga husnul khatimah, sehingga tambah banyak ilmu itu tambah takwa, tambah banyak ilmu tambah senang sama agama, senang sama amal agama, cinta kepada amalan agama. Kelas 1 ada di soft paling belakang, begitu sudah kelas 7 softnya awal semuanya. Itu namanya husnul khatimah. Apalagi kalau kelas 8 udah, ini sudah tidak bertahajud, istiqomah, dakwah istiqomah. Jadi pelopornya santri-santri yang tahajud, jadi pelopornya santri-santri yang berdakwah, jadi pelopornya santri-santri yang masuk tepat waktu. Kalau sudah jadi ustadz, istiqomah tepat waktu. Jadi pelopor semuanya. Ini namanya husnul khatimah. Tapi kalau itu disebabkan apa? Sebabnya adalah ya husnul qada. Tapi kalau orang itu sudah ditakdir oleh Allah menjadi buruk, apa-apa jadi su'ul khatimah. Nah, dia ini bekerja juga su'ul khatimah. Kerja awalnya kerja halal, akhir-akhirnya malah kerjanya haram karena merasa kurang banyak. Ini namanya kerja yang su'ul khatimah. Nah, kalau dia ini belajar, akhir dari belajarnya itu tambah jauh dari agama. Waktu kelas 3 istiqomah tahajud, waktu kelas 8 tinggal tahajud. Waktu kelas 4 istiqomah sholat berjamaah, atau sudah kelas 7, 8 sudah sholat di kamar masing-masing. Ini bagian dari su'ul khatimah karena sudah mau pulang. Mau pulang. Jadi kalau orang itu mau pulang kok tidak tambah sregep atau tambah baik kondisinya, yang dikhawatirkan itulah namanya su'ul khatimah atau su'ul qada, kena su'ul qada. Maka minta kepada Allah, ta'awadu billahi min jahdil bala wa tarakus syaqa wa su'il qada. Su'il qada. Kemudian wa syamatatil a'da, wa syamatatil a'da, yaitu minta perlindungan dari gembiranya para musuh ketika melihat kita ini celaka. Kamu celaka. Minta perlindungan dari gembiranya para musuh
ketika melihat kamu celaka. Karena musuh-musuh itu menanti-nanti kecelakaan kamu. Nah, kalau kamu musuh itu begitu, menanti-nanti kecelakaan. Kalau kamu kecelakaan, itu musuh-musuh ini mesti akan senang. Wah, ya kan? Nah, seperti juga orang-orang munafikin dulu. Kalau ada orang-orang Islam yang kecelakaan, mati atau apa, oh itu kan, kita kasih tahu adanya ini. Itu seperti itu. Lah akhirnya dibalikkan lagi, kita berpikir kalau kita ini melihat orang Islam celaka, kemudian kita kok seneng, kita kayaknya kok musuhnya orang Islam kayaknya. Nah, rasakan seperti itu. Lah aku orang buruk ternyata diriku itu. Nah seperti itu. Tapi kalau orang Islam sejati itu melihat orang Islam kecelakaan, mendengar orang Islam kecelakaan, mendengar orang Islam itu jauh dari agama, itu sakit hatinya. Pengen sekali menolong, pengen sekali gitu. Itu rasanya. Ikut susah, sedih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatan dalam satu riwayat qala berkata Sufyan Ats-Tsauri, asyukku aku syak ya, ani sungguhnya aku zitu, aku telah menambahkan wahidatan satu minha dari tadi ta'awud tadi, aku agak syak mungkin tak tambahi satu ini. Jahdil bala tarakis syaqa su'il qada syamatatul a'da, yang mana yang tak tambahkan ini? Saya syak apa tak tambahi satu itu? Kata Sayyidina Sufyan. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah li untuk diriku dini, agamaku. Ya Allah, perbaikilah ya Allah untuk aku, untuk kemanfaatanku, dini, agamaku. Alladzi, yang mana huwa, agamaku itu, ismatu amri, adalah yang menjaga segala urusanku, yang aku minta penjagaan dengan perkara ini ya, dengan agama ini untuk diriku. Karena yang bisa menjaga diri kita ini adalah agama. Baik kita ini agama. Dan biasanya kalau orang itu agamanya baik, itu ya ada saja jalarannya orang itu agamanya baik. Ya, antara penjagaan agama itu kalau orang itu dimudahkan untuk mendakwahkan agama. Orang itu kalau mudah untuk mendakwahkan agama, keluar jalan Allah, tuh seperti itu. Mesti nanti akan ada perubahan. Yang dulunya tidak suka sholat berjamaah jadi senang sholat berjamaah. Yang dulunya ini kurang semangat itu urusan agama, maka jadi semangat. Yang dulunya nggak pernah baca Quran jadi senang baca Quran. Yang sudah punya anak, yang dulunya anaknya itu sekolahan di SMP, SMA, terus ketika keluar dakwah dipondokkan. Jadi membaik. Di antara cara untuk menjaga agama ini adalah dengan cara yang dulu telah dibuat oleh baginda Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, yaitu pengeluaran jamaah. Di samping diri juga akan membaik, karena itu untuk memperbaiki diri, dan juga sekitar itu pun juga jadi baik, kanan kiri, tetangga, dan bahkan negeri-negeri yang jauh-jauh pun menjadi baik semuanya. Karena kalau sekitar kita menjadi baik, kita pun akan jadi baik. Kalaupun kita baik, tetapi kalau sekitar kita nggak baik, wah, lama-kelamaan kita pun juga tidak baik. Mesti ketularan, karena manusia itu seorang yang selalu berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Ini rumahku ini terbaik, ada agamanya. Lah tetanggamu nggak ada semuanya. Oh sebentar lagi habis kamu. Lah kok bisa? Memangnya kamu nggak berhubungan dengan tetangga? Memangnya kamu nggak ngobrol sama tetangga? Memangnya kamu nggak duduk bersama tetangga? Nggak duduk sama orang kampung? Sebaik apapun kamu, kalau sekitarmu tidak kamu perbaiki, maka kamu sendiri akan hancur. Nah, seperti itu.
Maka perbaikan diri ini mesti digabungkan dengan perbaikan sekitar dirimu. Sekarang kamu punya baju putih bersih masih baru, ya dah. Tetapi sekitar kamu itu tiangnya itu ada olinya, temboknya ada oli, lantainya kotor, semua serba kotor. Tahu tuh, capek aku sandaran di tembok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada olinya, lah rusak kabeh semua baju baru. Kalau sekitar merusak, habis barumu juga jadi rusak walaupun kamu yang terbaik awalnya. Ini gambaran. Demikian juga sebaik apapun rumahmu atau dirimu, itu kalau sekitar kamu buruk, hancur juga kamu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini betul-betul ditekankan oleh baginda Nabi. Nah, karena kalau sudah sampai meninggalkan amar ma'ruf, minimalnya seseorang itu ketika melihat keburukan di sekitar dia kok diem, tidak amar ma'ruf, itu mesti gini. Pertama, dia akan ridho kepada keburukan. Begitu dia ridho dengan keburukan, dia akan mengamalkannya. Sudah seperti itu. Kenapa orang itu memakan perkara subhat tidak boleh? Nah, kenapa tidak boleh makan subhat? Oleh baginda Nabi dilarang, jangan dekat-dekat subhat, bahaya itu. Bahaya. Man hama khawlal khima yusiku ayyaqa'a fih. Barang siapa mendekati tanah larangan nanti juga masuk. Akhirnya begitu itu. Di situ ada pohon mangga yang begitu banyak sekali. Jangan dekat-dekat, nanti ngambil paling. Ini contoh, ini khimah itu. Man khawla khayal khimah, enggak, hanya nulis-nulis saja. Tahu-tahu, jatuh tibanya. Ini orang itu juga seperti itu. Jadi orang itu kalau sudah tidak peduli dengan perkara subhat, ini enggak jelas kok, ini masih subhat saja, tidak jelas halal dan haramnya, enggak apa-apa, dimakan aja. Lah kamu loh sudah tidak peduli halal, tidak peduli haram. Bagaimana kamu nanti tidak makan haram? Ini loh tidak peduli halal, enggak diketahui kok, enggak diketahui, dimakan aja. Loh, kalau kamu sudah enggak peduli halal, enggak peduli haram, kamu siap makan, ya nanti suatu hari ya tetap makan. Sekarang gini aja. Kalau ada, itu katanya itu di Korea Utara itu adalah makanan yang terbuat itu dari tahe katanya. Ya, nah. Wallahu a'lam, saya nggak tahu itu apa fitnah apa betulan, nggak ngerti. Kadang-kadang orang kalau kadang benci itu ngatakannya aneh-aneh. Katanya. Tapi ini buat contoh saja. Kemudian kamu dikasih makanan, gitu. Kamu ini dari tahe betul apa enggak ya? Kamu nggak tahu kan? Kamu rasakan enak tiba no. Nah. Kamu enak tidak katanya. Kamu katakan enak itu. Suatu kali kamu tahu betul-betul ditaik. Ini yang dulu itu. Ya itu sudah merasakan enak ini loh, dimakan lah akhirnya. Awalnya kamu tidak tahu, setelah tahu itu betul-betul haram. Enak kok, saya pernah merasakan kok. Lah, repot kalau sudah begitu. Itulah makna Nabi, itu tidak boleh mendekati subhat. Kalau orang sudah berani makan subhat, mesti akhirnya makan haram. Lah demikian juga di dalam suasana itu, dalam suasana kebaikan ini, kalau kamu sudah mendekati suasana keburukan di sekitar kamu, mesti kamu juga ayyaqa'afi, masuk dalam suasana keburukan juga. Berkumpul dengan orang buruk mesti akan kena keburukan. Hijrah dari Mekah sampai Habasah, tidak mau kumpul dengan teman-teman Islamnya, malah kumpul orang-orang Nasrani di Habasah sana. Apa yang terjadi? Masuk agama Nasrani, meninggalkan Islam sampai mati. Itu. Ada orang hijrah. Makanya hati-hati. Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah untuk diriku li dini agamaku. Alladhi, yaitu perkara huwa agama itu ismatu amri, pelindung di urusanku. Wa aslan, perbaikilah li untuk diriku dunia ya agamaku, allati ya dunia, fiha di dalam dunia, ma'asi hidupku, wa aslih, dan karena hidupku itu di dunia ya Allah, maka perbaikilah duniaku ya Allah. Baiknya dunia itu apa?
baiknya dunia. Kalau itu makanan yang makanan halal, rumah halal, tanah halal, semua serba halal, itu baiknya. Maka di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ya hasanah tuh. Wa aslih, dan perbaikilah li untuk akhiratku, allati ya akhirat fiha, dalam akhirat, ma'ati tempat kembaliku, sehingga akhirat baik, dunia baik, agama baik, masya Allah. Waj'al, dan jadikanlah al hayata kehidupanku ini ziyadatan, penambahan li untuk diriku, fi kulli khairin, dalam segala kebaikan. Tambah hidup, tambah panjang umurnya, tambah banyak dakwahnya, tambah panjang umurnya, tambah banyak sholatnya, tambah panjang umurnya, tambah banyak puasanya. Ini banyak umur belas nggak perlu puasa. Yang seperti itu, wah ini takut ini. Kalau orang itu tambah umur kok tambah jahat, wah berbahaya. Yang benar itu tambah umur tambah baik. Kalau mati nanti itu berhenti dari berbuat jahat. Waja'al, dan jikalah al-mauta, kematian, rohatan, berhenti li untuk diriku, min kulli syarrin, dari segala keburukan. Roh Muslim. Nah inilah. Jadi akhirnya hidup itu alhamdulillah, mati ya alhamdulillah. Wa anhu, dan dari wa an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Ali, qala, berkata Ali kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, katakanlah wahai Ali, Allahumma ya Allah, ihdini, kasihlah hidayah aku, wasaddidni, dan luruskan aku. Wasaddidni, dan luruskan aku, karena orang itu kalau enggak lurus repot itu. Bisa ketulo-tulo hidup itu, ngelakoni agama nggak beneran, nggak pas lagi, berjuang nggak pas lagi, semua serba nggak ada pas. Sadid nih, luruskan aku. Sebenarnya sadat itu adalah tengah-tengah itu, ada lurus, pas, tengah, itu seimbang, pas. Makanya kita dikatakan sadat adalah sedengan dalam segala hal. Seperti saddidu wa qaribu. Beramalah dengan sedengan saja, jangan terlalu sedikit, jangan pula terlalu banyak, biar istiqomah. Wa qaribu, dan mendekatlah kepada puncak. Itu caranya Nabi itu, supaya dapat istiqomah. Amal itu dengan sedengan, diambil dari sedengan, kemudian nambah lagi sedikit, nambah lagi sedikit. Seperti orang itu angkat beban itu, sedengan dulu, jangan dipol-polkan. Memang kuat 100 kilo, nah gak kuat. Sekarang 30 kilo masih berat, berapa? Dimulai dulu lah, bentar, yang sekuatnya dulu. Istiqomah, nambah setengah kilo, nambah seperempat kilo, setengah kilo, terus akhirnya bisa mengangkat 100 kilo. Nah seperti itu. Demikian juga dalam amalan itu begitu. Dari sedengan, kalau sudah permulaan langsung aku 100 kilo, udah kuat, oh ternyata aku nggak mampu. Nah seperti halnya kamu sholat pengennya langsung 1000 rakaat, udah kapok aku udah habis, nggak mau sholat lagi. Makanya sedikit demi sedikit, pengen puasa Daud, mulai dulu dari 3 hari setiap bulan. Kalau sudah kuat 2 hari setiap 1 Jumat. Kalau sudah kuat lagi, baru nambah lagi puasa Daud. Nambah lagi puasa Daud. Jadi sedikit demi sedikit naik lagi. Kalau sadat bisa berarti tengah-tengah, atau sadat maksudnya adalah luruskanlah aku ya Allah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka min minta kepada engkau al-huda, petunjuk, was-sadada, dan lurus. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحم وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عسل سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين، واجعلنا سببا لمن اهتدى
اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.